Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 13 Maret 2023 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur di awal hari ini karena Kau curahkan rahmat kasih kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu. Semoga untuk mengawali hari ini, kami mampu membuka mata dan telinga hati kami, agar dapat menangkap pesan-Mu sebagai pedoman hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau sendirilah yang menggerakkan langkah kami menuju sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 1-15a. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali,
sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku.
jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima rahmat Allah. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Marah. Hampir semua orang pernah mengalami marah. Mengapa orang menjadi marah? Marah adalah emosi yang dirasakan ketika sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginannya. Marah bisa terjadi pada siapa saja dan merupakan reaksi normal seseorang terhadap suatu peristiwa. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang marah. Better Help menyatakan bahwa penyebab orang marah umumnya karena orang merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, diserang, gagal mencapai tujuan, frustrasi, tidak berdaya, atau putus asa.
Orang bisa saja marah karena ingin menutupi ketidakmampuannya berhadapan dengan suatu masalah atau seseorang. Bukan hal mustahil seseorang marah karena banyak ditanya dan dia tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari bacaan Injil hari ini kita dapat menemukan semua orang yang ada di dalam bait Allah marah kepada Yesus. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Mengapa mereka marah? Karena Yesus mengungkit masa lalu yang menjadi cerita aib bagi mereka. Masa lalu membangunkan insting bawah sadar mereka untuk menolak kenyataan yang sudah terjadi dan menyalahkan orang lain yang mengangkat masalah itu. Itulah yang menjadi alasan mereka menolak dan mengusir Yesus. Yesus dipandang telah membongkar aib bangsa mereka di masa lalu. Yesus tidak bermaksud membuka luka lama bangsa Israel. Yesus ingin mengingatkan kepada bangsanya untuk mengubah cara pandang dan cara berpikir mereka. Justru kedatangan Yesus adalah untuk membawa bangsanya memperoleh keselamatan. Membuka diri terhadap Allah, terhadap kedatangan Mesias, merupakan cara untuk memperoleh rahmat keselamatan dari Allah. Bukannya rasa syukur yang mereka nyatakan, melainkan penolakanlah yang mereka tunjukkan kepada Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan baik dan niat baik tidak selalu mendapat respon yang baik pula. Orang seringkali tidak menangkap apa yang disampaikan atau dinyatakan, melainkan cenderung untuk melihat siapa yang menyampaikan pesan itu. Yesus ditolak di kampung halamannya karena ia dipandang rendah, hanya seorang anak tukang kayu. Bukankah seharusnya mereka bersyukur bahwa Allah memperhatikan mereka? Bukankah mereka termasuk orang-orang miskin dan tertindas? Mereka meragukan Yesus sebagai seorang nabi utusan Allah. Mereka meragukan kemampuan Yesus untuk melaksanakan tugas perutusan itu. Mereka ternyata tidak lebih baik daripada para orang Israel pada zaman Nabi Elia dan Elisa. Jika mereka percaya seperti janda dari Sarfat dan Naaman orang Syria itu, mereka pasti melihat karya Allah yang menyelamatkan. Sepantasnya lah orang Nazaret tidak disembuhkan karena mereka tidak percaya bahwa Allah mau dan mampu mengerjakan perbuatan besar melalui orang biasa dan lemah. Rahmat Allah akan mengalir kepada orang yang percaya, yang membuka diri dan hati bagi kehadiran Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pesan yang dapat kita petik dari bacaan rohani hari ini adalah: 1. Belajar pada Yesus. Tidak marah ketika kita ditolak dan tidak jera untuk tetap mewartakan dan berbuat kasih.
kita siap dibentuk menjadi pewarta yang tangguh, gigih, handal, dan pantang menyerah, sebab Allah menyertai kita. 2. Mampu bersyukur dan membuka diri terhadap rahmat Allah, menyerahkan hidup kita ke dalam kuasa Allah. Semoga masa prapaskah yang sedang kita jalani menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang mampu bersyukur, terbuka terhadap kebaikan, menjadi pewarta yang tidak mudah menyerah, tangguh, gigih, dan handal untuk menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim dan Maha Kasih, ajarilah kami untuk membentuk pribadi yang tidak sombong, membuka hati kami bagi kebaikan yang ada di hadapan kami. Kuatkan kami bila kami lemah, kurang berani untuk berbuat kebaikan dan mewartakan kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami. Doa ini kami unjukkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.